Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Pagi ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan manajemen mutu. Mata pelatihan manajemen mutu adalah mata pelatihan yang terletak pada agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya akan langsung saja menjelaskan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen mutu dan bagaimana saya mendeliver mata pelatihan ini bagi para peserta agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Pertama-tama yang akan kita lihat adalah apa yang mendasari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum pelaksanaan PKP adalah pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian turunannya adalah PP 17 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Dan untuk penyelenggaraan PKP sendiri diatur di dalam Perlan Nomor 15 Tahun 2019. Baik Bapak dan Ibu, pada bagian pendahuluan, saya akan membawakannya selama kurang lebih 30 menit. Dimulai dengan saya menyapa para peserta, kemudian memperkenalkan diri kepada para peserta, dan membangun suasana yang kondusif agar kelas ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran di hari itu bisa tercapai. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan memberikan kesempatan untuk salah satu peserta tampil ke depan dan menjelaskan agenda pembelajaran PKP yang sudah dilewatinya sebelum memasuki mata pelatihan manajemen mutu. Setelah peserta memberikan penjelasan, sebagai fasilitator, saya akan memberikan penguatan terhadap hasil review peserta, terutama keterkaitannya antara satu agenda dengan agenda lain, dan antara mata pelatihan baik dalam agenda yang sama maupun dengan agenda yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa materi pokok pada mata pelatihan manajemen mutu terdiri dari 6 materi. Yang pertama adalah ceramah manajemen mutu, kemudian perkembangan ruang lingkup manajemen mutu, yang ketiga standar mutu, yang keempat sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, yang kelima teknik-teknik pengendalian, dan yang keenam analisis permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai masuk kepada materi pokok, maka saya akan menjelaskan kepada para peserta tujuan pembelajaran, kemudian hasil belajar yang akan kita capai, dan apa saja indikator keberhasilan apabila semua materi ini telah diberikan kepada peserta. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ceramah manajemen mutu yang akan dibawakan kurang lebih 90 menit. Kegiatan ceramah manajemen mutu ini disesuaikan dengan materi yang diterima oleh peserta dari narasumber yang ditunjuk oleh panitia. Setelah itu, peserta akan diminta untuk mendiskusikan materi yang telah disampaikan di dalam kelompok masing-masing dan memberikan poin-poin penting terhadap ceramah yang sudah mereka terima. Akan dibawakan selama kurang lebih 90 menit. Materi pokok yang kedua ini berisi sejarah perkembangan manajemen mutu, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, komponen manajemen mutu, dan metode yang akan saya gunakan yaitu brainstorming. Dalam hal ini akan dilakukan dalam bentuk apersepsi, kemudian ada ceramah, ada tanya jawab, diskusi, curah pendapat, film pendek, icebreaker. Icebreaker yang saya gunakan adalah Go Up to Stair atau naik anak tangga, dan salah satu film pendek yang akan saya tayangkan bagi peserta adalah tentang PT KAI atau Kereta Api Indonesia.
Untuk brainstorming dilakukan untuk mengetahui pemahaman awal peserta tentang manajemen mutu. Yang kedua, film pendek yang disajikan bercerita tentang transformasi perusahaan kelas dunia dan kereta api Indonesia di Indonesia. Yang ketiga, untuk icebreaker-nya, Go Upstairs adalah icebreaker yang dibuat untuk mengingat kembali sejarah manajemen mutu. Jadi peserta akan diminta untuk berada pada posisi anak tangga sesuai dengan kertas metaplan yang diberikan berupa tahun dan istilah yang digunakan manajemen mutu pada tahun itu. Ketiga adalah standar mutu ISO dan SNI. Untuk materi ini karena waktunya cukup panjang, kurang lebih 135 menit, maka keterlibatan peserta di dalam sesi ini sangat dibutuhkan. Walaupun submaterinya hanya 2 tentang ISO dan Standar Nasional Indonesia, tetapi isi dari materi ini sangatlah lengkap. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, jig show, dan behind the logo. Jig show dilakukan untuk berbagi informasi antar kelompok tentang ISO dan SNI. Peserta akan diminta pertama untuk berdiskusi di dalam kelompok dan kemudian beberapa anggota akan diminta untuk bergabung dengan kelompok yang lain untuk saling berbagi atau berdiskusi tentang topik yang dibahas di kelompok masing-masing. Yang kedua, behind the logo dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan sistem manajemen mutu dari perusahaan yang logonya ditunjukkan di slide presentasi. Peserta kemudian diminta untuk mencari standar mutu yang ada di ISO dan SNI untuk melengkapi, dan kelompok akan diminta untuk melihat standar ISO dan SNI yang kemungkinan bisa digunakan di dalam melakukan tupoksinya pada jenjang jabatannya. Ini logo-logo yang akan saya berikan kepada peserta dan mereka akan mencari logo ini perusahaannya seperti apa, kemudian mutunya seperti apa. Itu akan menjadi tanggung jawab peserta untuk nanti dipresentasikan dan ditanggapi oleh peserta yang lain. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi yang keempat, materi pokok yang keempat tentang sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, SPIP, tujuan dan unsurnya, prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP, upaya pengendalian mutu dalam SPIP, karakteristik pengendalian yang efektif, SOP untuk menjamin mutu, dan dokumen SOP AP. Metode yang akan saya gunakan adalah review materi hari pertama, karena ini sudah memasuki hari kedua Bapak dan Ibu, maka saya akan mereview materi di hari pertama. Jadi untuk ini, materi pokok yang keempat, ini dibagi menjadi 2 hari. Yang pertama, mulai dari SPIP, prinsip umum dan upaya karakteristik, dan pengantar untuk tugas kelompok, yaitu SOP untuk menjamin mutu. Dan pada hari yang kedua, akan dilanjutkan dengan ceramah dan presentasi tugas SOP yang telah diberikan kepada kelompok. Nah, metode yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan ini juga adalah pada sesi ini adalah metode cerita kita, kemudian ada diskusi, ada penugasan kelompok untuk penyusunan SOP, curah pendapat, dan icebreaking-nya adalah nyong bilang. Bagaimana metode ini dilakukan, Bapak dan Ibu? Pertama, cerita kita merupakan metode pembelajaran di mana kelompok dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok, kemudian diminta memilih salah satu instansi untuk menceritakan penerapan SPIP di instansi tersebut.
Inilah kesempatan bagi para peserta menunjukkan keberaniannya dan kejujurannya terhadap pelaksanaan pengendalian internal pada instansi masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta akan diberikan penugasan, yaitu membuat SOP yang akan dikumpulkan di hari yang kedua. Ice breaking yang diberikan nama Nyong bilang, ini akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk sebuah makna bahwa manajemen mutu itu bicara tentang kerjasama internal organisasi. Harus satu kata dan satu bahasa. Bapak dan Ibu, materi pokok yang kelima akan berbicara tentang teknik-teknik pengendalian mutu dan teknik-teknik yang relevan dengan tugas peserta di instansi masing-masing. Ini akan dilakukan selama 125 menit dan submateri pokok dari teknik-teknik pengendalian mutu ini yang pertama pengertian pengendalian, teknik pengendalian dan tujuannya. Yang kedua, pengelompokan teknik pengendalian. Dan yang ketiga, penerapan teknik pengendalian. Metode yang akan saya gunakan, yang pertama adalah ceramah, kemudian window shopping, diskusi kelompok, dan ice breaking. Window shopping bertujuan untuk berbagi informasi dengan cara menjual informasi yang dimiliki oleh kelompok peserta. Peserta yang ditugaskan untuk menjaga tempat berjualannya harus mampu menjelaskan apa yang dijual. Dalam hal ini adalah ketiga poin tentang teknik-teknik pengendalian mutu tersebut. Peserta harus menjelaskan apa yang dijualnya supaya dipahami oleh teman-teman dari kelompok yang berbeda. Jadi informasi tentang teknik pengendalian akan diberikan oleh setiap kelompok dan akan dibagi dengan cara diundi. Selanjutnya Bapak Ibu, materi pokok yang keenam adalah analisis permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Untuk materi yang terakhir ini dibutuhkan waktu 135 menit. Kenapa waktunya panjang? Karena peserta akan diminta untuk menganalisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Metode yang akan saya gunakan dalam menyampaikan materi pokok ke-6 ini adalah pertama ceramah, kemudian bedah tajuk koran online, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Untuk kegiatan bedah tajuk, peserta akan diminta membuka link yang telah disediakan di PowerPoint, kemudian berdiskusi di kelompok, dan diskusi tentang topik tersebut kemudian akan lebih fokus kepada aspek mutu dan manajemen mutunya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah selesai berdiskusi di kelompok, maka tugas dari tiap kelompok adalah mempresentasikan hasil analisis permasalahan dan analisis solusi dari berita atau tajuk berita yang menjadi tugas mereka. Bagian terakhir dari penyampaian materi saya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini akan dibuat dalam 30 menit yang berisi rangkuman terhadap materi dan evaluasi. Evaluasi yang saya lakukan itu akan menggunakan kartu kembar, dan kartu kembar ini akan digunakan untuk saling menunjuk antara peserta dalam memberikan jawaban. Untuk terakhir, sebagai penutup saya akan menyampaikan kata bijak atau kalimat bijak yang berbunyi, ingat bahwa kritik yang tidak adil seringkali merupakan pujian tersembunyi. Ini adalah kata bijak dari Dale Carnegie. Dan mudah-mudahan kita semua siap menerima kritik untuk melakukan perubahan dan menjamin mutu dari pelayanan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.